Gila banget di luar dugaan, United belum apa-apa, udah juara 2 gelar aja. Tanda-tanda makin nyata. Ada W-nya. Nggak, tapi jujur ya, gua kira tadi tuh ya udah. Friendly, lucu-lucuan habis pulang. Udah, Ya. ternyata lah kok ada Ball Sports Ada Cup pialanya. 2026 dan ini pertama kali. Pertama Tapi kali. gua nggak tahu ya, karena tahun lalu gua nggak tahu nih waktu Leeds main ada Ball Sports Cup apa enggak, gua nggak tahu, jujur nggak tahu. Kayaknya mungkin bukan Leeds, tapi ada Ball Sports Cup, tapi kita nggak diundang. Mungkin. Kalau Bukan tahun kita lalu kan salah kita satunya. menangnya itu ini Premier League Summer. Iya, sama Premier League Yang ya. ada Bournemouth, West Ham, sama Everton kalau nggak salah. Iya. Kita menang tuh Premier League Summer Series yang berempat itu, dan saya ya udahlah anggap lucu-lucuan dan ya lucu-lucuan aja sih buat gue ya. Bruno miss penalty. Gimana nggak lucu-lucuan coba? Terus kayak gue garo-garo kepala, ketawa-ketawa, hehehe gitu. Gitu dan nggak tahu ya, Respect. dan tadi kalau ngelihat dari piala itu bentukannya tuh kayak ukuran tuh hampir sebesar Champions League. Iya. Mungkin tuh kayak kode. Ah. Yang dulu nih pegang nih kuat nggak? Iya. Kalau ini kuat, Champions League kuat. Champions League katanya. kuat. Ya, Bisa iya. jadi, bisa jadi. Nah, oke, baik. Serius. Ya, gimana pertandingan gua? Kalau ngomong full match 1 sampai 10, gua 7 sih. Oke. Nggak terlalu impress sama 6 setengah lah gua, bahkan nggak terlalu impress gua sama pemain United. Justru ada beberapa momen aja yang gue lihat kayak wah gila ya, passing-passingnya itu passing cari ruang itunya tuh yang, dan para pemain tuh gue lihat kayak terutama fullbacknya MU nih, Yep. si Amas sama Dalo itu tuh mereka tuh masuk ke dalam, Ya, inverted. nggak yang melebar gitu, Yeah. masuk ke dalam, dan dari situ tuh kayak gue lihat kayak nggak bergantung ya udah situ orang yang ada situ aja, tapi mereka saling ngisi sih di permainan Carrick ini gitu. Dari formasi aja Ini udah bisa gua kelihatan. babak pertama ya. Ya, dari Yang formasi kita aja udah bisa striker kelihatan. Mbumo gitu. Ya. Dari formasi aja udah kelihatan kan 4-4-2. Ya. Yang biasanya 4-2-3-1 Michael Carrick selama last season. MU main 4-4-2. Ya. Tambah kangen sebenarnya nunggu first match of the Premier League ya, karena kita tahu ini bukan serious match, cuma ya pertandingan hahi doang, lucu-lucuan aja. Tadi strikernya Xerxes sama Mbumo 4-4-2, terus inverted winger. Iya. Tapi gue yakin Carrick juga nggak mau terlalu ngasih lihat taktik dan cara permainannya dia itu sebenarnya kayak apa, karena Leeds ya bakal ketemu seperti yang gue mention tadi kok, bakal ketemu potensial 4 kali, FA Cup sekali, Carabao Cup sekali, Premier League 2 kali gitu. Jadi kayak jangan sampai taktiknya ketahuan dulu sebelum liga dan sebelum series matches ini Gua sih main. terlalu cheesy ya kalau dibilang nggak mau ngeluarin taktik dulu sebelum melihat Polanya sih kelihatan tapi menurut gua nggak lah, lebih kayak ke ya udah ini beberapa pemain utama baru join, dan banyak pemain utama yang lainnya itu juga belum main seperti Marcus Rashford, Kobbie Mainoo, Cunha. Lisandro Martinez, Sesko, terus Matthias De Ligt juga belum main. Jadi kayak enggak lah menurut gua kalau dibilang permainannya nanti berubah dengan mereka datang, enggak lah. Mereka tuh pasti akan main dengan hal yang sama, cuman kalau nanti mereka main ya ada faktor X aja sih yang membedakan. Itu Gitu sih polanya juga kelihatan sih, masih small touches di area-area yang sedikit sempit gitu kan. Banyak one-two-nya, banyak rondos-rondosnya. Tapi first half tadi pemain yang seharusnya nge-impress menurut gua, salah satunya Santos, menurut gua tetap solid. Selama preseason ini solid, sejauh ini solid juga. First half. Solid kok. Solid. Obviously, Xerxes ngegolin, tapi lu nge-hype banget perasaan tadi pas Xerxes ngegolin? Iya seneng, siapa yang golin juga gue seneng. Oh, oke. Lu yang nggak seneng kan Xerxes golin? Nggak, gue gak seneng. Nggak, tapi kalau dari main awal tuh kayak menurut gue ya dengan 2 striker depan itu tuh, terus sayapnya Amat sama di kirinya tadi si Dorgu, itu tuh kayak nggak ada 4-4-2 dulu kalau kita nonton kan, crossing bola atas ya. Iya. Itu sama sekali nggak ada bola bawah, dan
Ya jadinya golnya pun juga dari counter attack yang dimana menurut gua mantep, bagus sih. Ya. Pertama Dorgu yang cover bola dari belakang, terus oper ke Mbumo, Ya. Mbumo nutmeg sekali dan ya timingnya pas lah ya waktu dia crossing ke Zirkzee. Gol pertama. Dan Zirkzee juga nutmeg bola lagi dan gol pertama, dan habis itu ada beberapa kali kejadian seperti itu, tapi ya lagi-lagi ini sih Fred, iya kurang timingnya nggak pas aja, dan ya penyakit United yang dulu-dulu kurang finishingnya kurang oke sih. Ya, Sesko obviously belum balik. Tadi masih Zirkzee dan Mbumo doang. Tapi ya itu maksud gua 4-4-2 yang selama ini kita tahu dari Sir Alex Ferguson dimainin di pola yang seperti ini ya. Mereka dapat bola di half sendiri, terus habis itu counternya bukan counter barengan, counter dua orang, istilahnya lomba lari lah gitu kan. Habis itu gol pertama, terus habis itu enggak sempat gol pertama. Kebobolan pertama tadi juga lagi-lagi gara-gara Dalo ini kan. Ya. Banyak yang menurut gua Fletcher sih. Fletcher yang nggak nge-track man-nya. Fletcher ya. Tal Fletcher. Iya. Dia nggak nge-track man-nya. Lu dikit-dikit Dalo, dikit-dikit Maldo kayak Mas Tama lu. Salah lihat, tapi mirip-mirip semua. Gitu. Iya, dan tapi kan juga tadi kan kebobolan itu karena depan muka juga sih Seine Lammens, dan si Heaven-nya tuh salah nutup. Dia nggak nutup pemain yang dia ada di kirinya, malah di cutback ke belakang dan ya udah depan muka gol. Tapi ya udah lah ya, gue intinya kalau dari babak satu ya kelihatan cara akan mainnya seperti ini, tapi babak satu sih kalau misalkan nanti di Premier League ya main dengan pemain seperti itu, ya it's going nowhere. It's going nowhere, ya. Nggak akan mana-mana itu. It's not gonna be like that. Nggak bakal kayak gitu. Tapi untuk second half tadi baru mulai langsung ada 3 penggantian ya. Yang gua kaget, Tynan Thompson langsung masuk. Yes. New signing. Terus Harry Amas. Toby Collier. Tynan Thompson masuk, terus Toby Collier masuk gantiin Andre Santos sama siapa tadi? Aduh, satu lagi. Tynan Thompson. It might be Harry Amas. Left back kan? Oh no, first half di Harry Amas. Siapa ya tadi ya? Luke Shaw? Lupa aduh, kok gue jadi lupa ya? Iya, lupa. Udah kemalaman kan jam segini. Dan di jam segini. Ini sih kayak kalau babak kedua, ya kita ngomong fullnya ya sama, tapi memang agak berbeda ya, lebih Tynan Thompson, pemain yang dari kemarin gue tunggu-tunggu, karena kalau kita nonton highlightnya di YouTube kayaknya superior banget, dan tadi sih menurut gue Zong. ya udah, tapi nggak sekacrut JJ Gabriel. Iya. JJ Gabriel iya, tapi umur sih nggak bisa. Umur bocah, apa yang lo expect? Tynan Thompson 18, si JJ Gabriel masih 15 dan Tynan Thompson tadi waktu main memang ada satu shot on target apa off target lah. Yang dia cut back ke kanan ya. Dia cut ke kanan tendang. Ya menurut gua sih kalau untuk arah bokap oke lah. Atau nanti kalau match udah jalan, musim udah jalan, MU udah leading, dia baru masuk akhir-akhir masih oke lah. Tapi kalau untuk langsung jadi untuk tandem posisi kiri enggak lah, sulit lah, masih ada Cunha, Dorgu, ada Rashford nanti. Sulit sih. Tapi yang gue senang tadi di babak kedua itu adalah pas Bruno dan Tielemans masuk. Itu kayak istilahnya nih appetizer-nya nih. Nanti main course-nya tunggu ya pas lawan Hull City. Karena lebih sering gue melihat mereka berdua main, lebih nggak sabar gue melihat Manchester United main dengan full power. Istilahnya first 11-nya mereka, mau itu Tielemans jadi holding midfield, mau itu Kobbie Mainoo jadi holding midfield, mau itu Santos. Gue nggak sabar ngelihat skemanya Michael Carrick di musim yang akan datang nanti. Jadi dan kelihatan banget di second half setelah Tielemans dan Bruno masuk, banyak visionnya kelihatan banget ya. Iya, visionnya baik banget, apalagi oper-operannya Tielemans yang dari second line itu menurut gue gila sih, kayak dia compose banget, tenang, terus juga passing-passingnya long pass ke depannya juga dapet gitu, kayak ini orang kok kepikiran gitu-gitu. Cuman memang minusnya satu, nggak ada striker. Iya, betul. Itu yang kurang dari babak kedua karena nggak ada striker. Jadi ya nggak ada yang finishing product lah, nggak ada end product gitu. Tapi ya udah lah, maksud gua kalau untuk beberapa pemain ini buat match fitness mereka,
Kalau dibilang ditanya impress apa enggak, ya gue nggak impress sama pertandingan kali ini. Cuman kalau ditanya yakin nggak untuk musim depan, gue sangat yakin sih. Ya, me too. Maksudnya Me too. tanpa Lisandro, tanpa Maino, tanpa Rashford aja udah oke kok gitu. Dapat tim lah gitu ya. Dan tapi ini Fred, selain Carrick nih passing cari ruang. Ada satu hal yang tambah sering itu dari posisi back dan pemain tengah itu mereka long pass ke flank kiri, flank kanan yang kosong. Yeah. Yang buat si ya kalau di kanan Ahmad atau si Dalo atau Masraoui, ya di kiri si Dorgu atau si Luxio yang maju sih. Jadi kayak wah fun sih menurut gua. Menarik. Very fun. Nggak akan se monoton itu sih nonton MU musim depan kalau gua gitu. Dan mungkin yang terakhir note sedikit untuk Toby Collier. Lagi-lagi kita melihat di pertandingan ini kalau misalnya Toby Collier itu adalah salah satu pemain muda yang berkualitas, tapi sebenarnya nggak muda juga karena umurnya dulu 23 tahun. 23, iya. Jadi dan ada kabar kalau misalnya dia bakal dijual ke klub lain. So kalau misalnya itu terjadi, good luck Toby Collier, thank you. Ya. Sudah ada di Manchester United Academy selama ini dan mudah-mudahan karirnya tambah meroket ya. Iya. Karena memang dia berkualitas, cuma di tim ini spotnya nggak ada. Ya udah kalau umur 23 kata gue mah lu prefer pindah ke klub lain atau ke Italia ya. Iya. Ya MU nggak usah ada buyback clause kalau untuk pemain ini. Nggak usah. Sorry to say, tapi ada sell on clause. Sound close. Sell percentage sell gitu. Sama ya itu. Sama back MU sih jujur tadi beberapa kali tuh kosong. Iya. Yang itu yang memang nggak ada Harry Maguire tadi. Iya. Jadi nggak ada yang ngelit di sisi belakang, itu yang bikin acak adut juga. Ben Armour masih butuh ya sekitar 1 musim 2 musim. Dan Armour masih butuh 1 musim 2 musim lagi lah. Tapi ya itu sedikit di aftermatch review kita. Dan by the way, Manchester United menang ya. Kita nggak bahas skor lainnya sama sekali karena nggak peduli juga. Menang piala Boyle Sports Cup 2026. Iya. Dan itu penalti. Bruno miss penalti. Terus habis itu tadi Ben Aronson ya. Miss penalti sama Justin Bieber. Bukan Justin doang. Justin miss penalti. James Justin dari Leeds. Miss penalti. Udah ngantuk nih. Leicester dibilang Leeds. Dulu Leicester. Iya kan? Justin ini itu kan. Iya. Ya udah oke. Itu sedikit tentang United lawan Leeds. Nextnya akan melawan AC Milan. Ketemu mantan pemain, mantan pelatih. Yap. Ya kan? Dan gue pengen lihat Rashford main. Dia kalau jebolin gol AC Milan bakalan seru banget. Dan kayak gini di depan Amorim. Mikir Amorim jangan ngomong gue makanya gitu. Makanya jangan bayangkan 3-4-3 loh katanya gitu. Makanya lo di Itali sekarang kan jauh-jauh lu katanya. Ya oke, pertandingan jam 9.45 hari Sabtu tanggal 15. Jangan lupa nonton live reaction. See you there. Pamit. Freddy juga pamit. Sampai jumpa di live reaction selanjutnya. See you guys.